Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Reni Wulandari Abidin, teman belajarmu. Saya doakan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat, sadar, lahir dan batin. Teman-teman, mungkin sekarang di kehidupan teman-teman, ada orang yang mungkin dianggapnya ini orang toksik. Kalau ngomong nyakitin, terus dia suka menyepelekan orang lain. Pokoknya jahat lah ya. Ini kasarnya jahat gitu orangnya itu. Tapi anehnya, kok rezeki dia lancar. Orangnya sukses. Padahal orangnya nyebelin. Kok bisa ya? Ini video yang akan saya bahas dengan teman-teman agar kita semakin sadar lahir dan batin dan kita bisa menyikapinya dengan cara bijaksana. Teman-teman, mungkin juga ada nih yang masih mencari jawaban, kenapa ya? Padahal dia udah nyakitin aku. Dia nggak pernah minta maaf sekalipun. Bahkan orang-orang di sekitarnya juga udah empet banget sama dia. Udah nggak suka banget saking dia itu nyebelin. Tapi kok dia malah tambah kaya? Karirnya malah semakin bagus. Usahanya malah semakin lancar. Orang sejahat itu siapa yang mau temenan sama dia? Kita mikirnya begitu ya. Kemudian saya mengamati nih teman-teman, setelah saya mengamati, otomatis saya survei. Saya melakukan pengamatan-pengamatan karena saya butuh pembelajaran gitu loh. Jadi dengan orang-orang yang seperti ini, saya tetap usahakan netral. Di balik informasi-informasi yang begitu banyak ya, masif bahwa orang ini toksik lah gitu, orangnya negatif gitu. Saya menyiapkan sebuah ruang sebagai pembanding agar netral bahwa orang ini ada kok sisi baiknya. Karena saya menyiapkan sisi netral, otomatis orang-orang yang dianggap negatif ini dengan saya malah jadinya berteman. Karena dengan orang lain tuh udah pada nggak mau gitu loh. Jadi temanannya dengan saya. Nah, saya selidiki, saya amati ya lewat beberapa obrolan gitu kan. Saya menyadari bahwa sejahat-jahatnya mereka, setoksik-toksiknya mereka. Kenapa ya misalnya atasannya ini galak banget gitu loh. Tapi kok bisa tetap jadi atasan? Harusnya tuh orang kayak gini tuh udah nggak ada, udah dipecat gitu loh. Ternyata di sisi kehidupannya yang lain, mereka punya amalan-amalan yang bagus, yang langka, unik, jarang dilakukan oleh orang kebanyakan. Hanya mereka doang yang punya nih gitu. Kalaupun ada yang memiliki amalan-amalan seperti ini, itu tuh jarang. Jadi ternyata ada orang yang satu kampung itu nggak ada yang ngurusin, bahkan RT-nya, ustadznya di situ itu nggak ada yang ngurusin, orang gila. Yang mau ngurusin itu cuman orang ini. Jadi ada satu orang, dia karena tidak bersahabat ya, mulutnya itu jahat, orang-orang tuh udah nggak mau temenan sama dia. Jadinya dia temenannya ya teman-teman online gitu loh, karena di kampungnya dia tuh udah nggak punya temen. Tetapi hebatnya beliau, cuman beliau yang mau menyempatkan waktu. Ada satu orang gila di kampung tersebut, hanya beliau yang berani menyantuni, ngasih makan, mastiin baik-baik saja kah, bajunya dikasih baju baru. Dan yang paling penting itu beliau tuh suka kontrol kasih makan. Bayangin teman-teman, orang-orang baik di sekitar dia aja yang dianggap baik, itu tuh mereka sibuk kerja bersosial gitu ya, tetapi abai dengan orang gila. Hebat ya, amalan-amalan seperti ini kan jarang. Terus ada lagi, di WA group ini orang tuh paling sering disentil di lingkungan masyarakat ya, karena emang mulutnya tuh jahat gitu loh. Tetapi orang tuh ternyata nggak tahu, sedekahnya brutal. Sedekahnya itu habis-habisan. Tetapi dengan sedekah, dia itu gak pernah bilang-bilang. Dia sedekah-sedekah aja. Sedekah-sedekah aja gitu loh. Dia gak pernah update status, info, aku habis sedekah ini. Enggak. Dia sedekah diam-diam. Bahkan ketika saya sakit, waktu itu masih zaman pandemi gitu. Ketika saya sakit, beliau yang mengantarkan makanan
keluar dari rumah, waktu itu lagi lockdown, ke rumah saya, ditaruh di depan rumah. Orang lain tuh nggak ada, cuman beliau aja. Hebat ya. Nah, ini teman-teman yang menjadi pembeda antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, amalan-amalannya yang istimewa. Perkara percuma beramal kalau tindakannya seperti itu, nanti pahalanya habis. Itu urusan dapur masing-masing individu lah ya. Terkait orang yang jahat ini, jahat sikapnya, jahat karakternya, jahat kelakuannya, ya kita bisa mengambil sebuah ilmu bahwa kok bisa orang seperti ini masih sukses, masih dianggap oleh masyarakat yang lainnya yang nggak tahu bahwa orang ini begini begitu. Ternyata ya dia punya amalan-amalan istimewa yang kita saja, yang kita ternyata korbannya dia berarti kita adalah orang baik, tidak melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua, teman-teman, orang-orang seperti ini kebalikannya nih. Bisa jadi kenapa malah semakin sukses, usahanya semakin lancar, reputasinya malah semakin naik, semakin terkenal misalnya. Bisa jadi karena memang orang-orang seperti ini harus ditinggikan dulu untuk bisa dibenturkan ke bawah sedemikian kerasnya. Jadi dengan kata-kata kan udah nggak bisa. Maka dia harus dibenturkan dengan peristiwa. Kalau dengan hal-hal yang sepantaran, satu level nggak bisa, maka dia harus dinaikkan. Setelah naik, barulah dijatuhkan agar dia sadar. Kita juga sering menyimak ya. Misalnya para pejabat nih, dia udah semakin tinggi, ketahuan korupsi, barulah habis karirnya. Mudah-mudahan sih dengan dua penjelasan tadi, sebetulnya mungkin banyak ya, jawabannya tuh banyak. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya, ada ego personality lah gitu, ada terkait karma lah dan sebagainya. Ini pelengkap gitu loh teman-teman. Dalam artian saya membuat video ini, kita nggak usah berkecil hati, kita nggak usah membanding-bandingkan. Semua orang sedang menjalankan kurikulum jatah takdirnya. Yang jahat kita terima sebagai pembayaran takdir kita. Pembayaran karma maksudnya, maaf ya salah sebut. Kita sedang membayar karma-karma kita lewat orang tersebut. Jadi sebetulnya orang tersebut tuh nggak jahat-jahat amat kok. Dia hanya menjalankan perintah Tuhan dengan peran-perannya untuk pemurnian jiwa kita. Kita cukup fokus dengan kita aja nih. Apa yang bisa kita lakukan agar kita juga bisa maju? Agar kita juga bisa sukses? Agar usaha ikhtiar kita lancar. Gitu ya teman-teman ya. Baik. Saya doakan teman-teman semua agar dilancarkan rezekinya, diberi kesehatan yang walafiat, diberi kehidupan yang lebih baik, keluarga yang harmonis, lunas semua hutangnya. Jika video ini dianggap bermanfaat, mohon bantu bagikan kepada orang-orang yang butuh dengan video ini. Apalagi ya, untuk video selanjutnya silahkan teman-teman mungkin ada yang mau request, boleh komen di kolom komentar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.